kalian. Hari ini aku sama Faiza. Nah, jadi hari ini kita mau bahas tips and trick lolos Fully Funded program pengabdian masyarakat. Supaya kelihatan lebih kredibel, kebetulan aku dan Faiza itu sama-sama pernah menerima Fully Funded program pengabdian masyarakat. Itu waktu itu ikut di Garuda Nusa Youth Action 2 di Lombok, tepatnya di Desa Sasakendel. Kalau Faiza di mana, Za? Di Garuda Nusa Youth Action 3, Desa Tenganan Penggerisingan, Bali. Nah, ya, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang mau daftar program pengabdian masyarakat. Jadi sebelumnya aku sama Via udah buka Q&A di Instagram masing-masing. Jadi sebelumnya aku sama Via udah buka Q&A di Instagram masing-masing. Nah, biasanya ada beberapa poin yang kami rangkum aja nih di sini biar bisa lebih ringkas gitu. Jadi sebenarnya untuk tahapan seleksinya di setiap program itu bisa beda-beda. Ini ada beberapa hal ini sih yang pasti ada. Yang pertama dulu nih kita bahas tahap administrasi. Itu biasanya Google Form, ya nggak, Zah? Tahun kamu juga gitu ya? Sama. Ada Google Form yang isinya itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang diri kita, pandangan kita terhadap suatu hal, kurikulum vitae atau CV, dan juga portofolio kita nih. Itu bukan hanya prestasi, tapi juga pengalaman kita sebelum-sebelum ini kita ngapain aja sih. Nah, yang kedua ada essay atau tes tulis. Nah, di tahapan ini kebetulan di tahunnya Via belum ada ya, Via? Iya, di tahunku nggak ada. Baru ada di angkatanku ada essay dan tes tulis. Nah, di tes tulis ini teman-teman, setelah tadi panitia ingin tahu tentang kalian lewat berkas dan G-form, panitia ingin tahu seberapa ready sih kalian untuk join program ini. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu biasanya seputar lembaga, desa pengabdiannya, wawasan-wawasan umum juga. Nanti di essay teman-teman juga biasanya akan diberikan semacam studi kasus gitu, Vi. Jadi panitia akan melihat bagaimana seseorang menyelesaikan sebuah masalah. Oke, jadi lebih dilihat ke problem solving skill ya. Betul. Terus poin tambahan di sudah ada bayangan nggak sih kalau kamu diterima di program ini, rencanamu ngapain kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu wawancara. Ini kayaknya di setiap seleksi itu pasti ada. Jadi kalian siapin juga untuk tahap wawancara ini. Kalau di tahap wawancara itu konfirmasi nih terhadap apa-apa yang sudah kalian tulis di Google Form dan juga ketika essay tadi ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih mengenai tes wawancara. Oke, dan yang terakhir ada tahapan uji publik. Ini adalah tahapan final. Setelah tadi dikonfirmasi, panitia udah agak yakin nih bahwa emang orang ini sudah pantas gitu ya dijadikan salah satu kandidat untuk fully funded. Nah, di uji publik ini akan semacam ada konfirmasi dari publik gitu loh untuk keyakinan final untuk panitia. Di uji publik ini kalau kemarin aku analisis CV ya, panitia itu butuh orang-orang yang bisa menginfluence orang lain. Jadi setelah program selesai, butuh sosok-sosok yang memang menyampaikan manfaat dari program ini itu apa. Bisa ke promosi juga. Sebenarnya uji publik itu kayak online campaign juga nggak sih kalau aku lihat? Setuju. Karena di situ kita juga akan uji gagasan nih. Gagasan kita apakah bagus dan bisa diterima masyarakat juga gitu. Dan tadi kalau untuk berpengaruh, sebenarnya nggak harus berpengaruh dalam hal yang sangat besar gitu ya. Tapi at least dia tuh bisa berpengaruh untuk orang-orang di sekitarnya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Benefit fully funded itu apa aja sih, Kak? Fully funded ini kita akan dibayarin nih oleh lembaga mulai dari meeting point sampai ke lokasi pengabdian sampai nanti balik lagi. Nggak hanya itu ya teman-teman, karena memang di balik kata fully funded itu banyak tanggung jawab yang harus kita emban gitu. Yang kedua sama agak klise ya, tapi memang biasanya para penerima fully funded ini kalau ikut next event itu bakalan lebih dipertimbangkan gitu loh. Dengan kata lain nambah portonya kita. Nah, selanjutnya ada pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan yang ini sering banget ditanyain. Kan kita akan nge-spill nih, kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang bisa ditanyain ketika wawancara dalam program pengabdian masyarakat. Sebenarnya kalau untuk wawancara ini mirip-mirip sih dengan wawancara-wawancara lain, misal interview kerja atau beasiswa kayak gitu. Cuma memang ada beberapa part yang spesifik, mungkin ditanyain tentang lokasi pengabdian atau programnya kayak gitu. Nah, kalau yang basic-basic itu biasanya kayak perkenalan diri tuh. Kamu tuh siapa, kesibukannya sekarang lagi ngapain, kelebihan dan kekurangan diri kamu tuh apa. Terus ada juga pengetahuan seputar program, biasanya juga bisa ditanyain tuh. Ada satu lagi yang basic nih, alasan kamu ikut program itu apa, itu udah pasti ditanyain. Selanjutnya yang biasanya ditanyakan oleh panitia adalah pertanyaan-pertanyaan seputar studi kasus. Itu bener banget. Studi kasus ini teman-teman
teman-teman adalah case-case yang mungkin terjadi ketika kalian mengikuti program pengabdian ini, dan bagaimana cara kamu menyelesaikan masalahnya. Di situ kamu bakalan dilihat dan dinilai oleh panitia. Kalau aku seingatku ya, waktu itu aku sempat ditanyain kayak kalau misalnya nanti ada problem di lokasi pengabdian antar panitia atau peserta atau bahkan perangkat desanya, itu apa yang akan kalian lakukan? Dan menurut aku ini nggak ada jawaban pastinya. Betul. Iya sih? Karena setiap orang akan menyelesaikannya dengan caranya masing-masing. Iya betul. Jadi menurut aku kalian harus tahu dulu tuh sama diri kalian sendiri. Selanjutnya ada juga pertanyaan prioritas. Misal kamu dihadapkan dengan 3 tanggung jawab secara bersamaan, kampus, di rumah, dan program ini. Ketiganya membutuhkan kamu saat itu juga, apa yang akan kamu lakukan? Kita nggak bisa kasih tips yang pasti untuk kali ini karena Again, tips orang beda-beda. Jadi kalian bisa aja cari aja di Google dan nanti tinggal disesuaikan dengan diri kalian sendiri. poinnya satu sih, itu masalahnya terselesaikan. Poinnya itu. Betul. Nah yang terakhir, pertanyaan ini juga pasti ada. Kenapa kami harus memilih kamu? Kenapa tuh? Kenapa? Kalau aku jawab bagaimana aku bisa berkontribusi dengan baik dan memberikan dampak ke lokasi pengabdian itu. Dan aku juga bicara bahwa nantinya bekal yang aku dapat ketika program itu tidak hanya selesai di program aja, tapi setelahnya bekal itu justru aku pakai dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kamu gimana? Mirip sih, aku akan menekankan karakter-karakter yang sebelumnya sudah banyak dibahas ketika aku dan panitianya ngobrol. Pengalaman-pengalaman itu akan aku hubungkan dengan kontribusi apa yang bisa aku berikan ke program ini dan dampak apa yang akan aku berikan setelah programnya selesai. Ke pertanyaan selanjutnya, tips lolos wawancara. Mungkin ini Iya. adalah salah satu pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Nah yang pertama, ini penting banget adalah ketika kalian lulus di Google Form yang di tahap pertama administrasi, itu kalian harus tulis salinannya di notes, Word, kalian mau tulis tangan di buku harian, pokoknya harus ditulis. Kenapa sih kok harus disimpan, Vi? Karena itu bisa jadi akan ditanyakan ketika wawancara. Betul, karena ingin menguji konsistensi kalian di G-Form dan juga karakter kalian aslinya, kayak gitu ya, Via. Kedua adalah jangan menjatuhkan orang lain. Ini penting banget, utamanya wawancara yang tidak one-on-one. Panitia juga akan menilai bagaimana cara kalian menghargai orang lain, karena di programnya nanti kita tidak akan sendirian gitu Iya, kan. betul. Akan banyak orang yang Teamwork. bersinggungan dengan kita. Tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk meninggikan kita, ya guys. Iya, betul. Mantap, quotes of the day. Yang ketiga yaitu appearance atau penampilan. Walaupun nih di ruang Zoom aja atau Google Meet yang virtual, kita tetap harus berpenampilan rapi. Selanjutnya adalah stay focus. Jadi jangan sampai perhatian kalian teralihkan oleh ini itu. Sekecil gesture mata kalian atau eye Iya, contact betul. gitu ya. Panitia tuh bakalan sadar banget. Misal kalian kayak terus matanya gerak-gerak kayak gitu. Kalau aku sih biasanya Via, kalau ada wawancara itu aku akan ngasih tahu keluargaku dulu kalau aku bakalan ada wawancara, dan di pintuku akan aku tulisin please kasih aku waktu beberapa menit karena akan ada wawancara. Karena kita nggak tahu kan what will happen ketika wawancara kita, mungkin ibu manggil atau ada apa kayak gitu. Terakhir yang pasti adalah koneksi. Jadi pastikan ketika jam wawancara itu atau waktu wawancara kalian tuh benar-benar punya koneksi yang stabil. Berikutnya adalah tips lolos secara general. Hal-hal yang sudah kami sebutkan dan akan kami rangkum di sini. Yang pertama, Zah. Yang pertama, buatlah rancang program yang aplikatif. Iya, aplikatif itu apa sih? Aplikatif itu yang benar-benar bisa dilaksanakan. Gak muluk-muluk, gak harus bikin sesuatu yang mengubah dunia. Kecil aja gak apa-apa, yang penting berdampak terhadap lokasi pengabdian. Oke. Yang kedua, konsisten. Ini adalah poin penting yang kadang dilupakan juga sama calon-calon peserta. Tapi kan kita nggak tahu ya, panitia itu bakalan tahu ini anak jawabannya nyari di Google atau apapun itu, mungkin di video semacam ini juga. Nah, ini agak tricky teman-teman. Sesuai dengan yang disampaikan Via tadi, konsisten adalah penting mulai dari kalian di tahapan G-Form, tes tulis, uji publik. Kalian ingin dilihat sebagai sosok seperti apa? Nah, yang barusan itu cocok banget dengan tips yang ketiga nih, yaitu personal branding. Tuh, personal branding kalian mau dilihat sebagai apa, dan kalian juga benar-benar tahu kalian tuh emang bisa di situ, bukan cuma sekedar pencitraan. Kan harus tahu kelebihan kalian itu apa, skill kalian itu apa, kemampuan kalian itu gimana yang bisa memberikan kontribusi di lokasi pengabdiannya nanti. Karena itu nanti bakalan secara tidak langsung ditagih oleh panitia janji-janji manis kamu selama proses seleksi gitu ya di program. Bakalan tricky juga kalau kalian ngomong misal ABC tapi ketika aplikasi kalian nggak
nggak bisa. Selanjutnya yaitu jujur. Ini udah nggak mungkin diomongin lagi karena jujur itu bagian dari integritas. Kalian nggak perlu pencitraan yang gimana-gimana banget. Just be yourself. Better just be yourself. Be the best version of you. Life motto-nya Faiza banget ya. Yang terakhir adalah don't expect too much. Jadi setelah ikhtiar dan doa yang kita lakukan adalah tawakal. Jadi apapun yang akan terjadi, kalau memang kalian tepat untuk program itu, kalian akan terpilih. Kalau kalian belum terpilih, berarti memang Belum waktunya. Oke Oke teman-teman. Jadi tadi itu sudah kami jabarkan beberapa tips dan mengenai pengabdian masyarakat. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan seputar tips and trik lolos kuliah Panda, teman-teman bisa juga tanya melalui kolom komentar di bawah. Nanti akan kami bahas lebih. Kalau rame, lanjut part 2. Oke semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.